Dr. Kris, PhD spesialis anak konsultan, kemudian Dr. Asyadi Prasetyo, spesialis THT KL konsultan, kemudian Dr. Alba Azanu Adi, spesialis mata, kemudian kepada Dr. Fandi, kemudian juga dokter-dokter residen yang bergabung pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan juga kepada yang terhormat Profesor Dr. Meini Nisita Resmi, PhD spesialis anak konsultan, dan Dr. Ratni, spesialis anak konsultan yang bergabung via online pada hari ini. Yang terhormat Profesor, Dokter, Bapak, dan Ibu, baik dari undangan dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan dari Dinas Kesehatan dari Kabupaten di wilayah Yogyakarta, kemudian juga dokter-dokter dan Bapak Ibu dari Puskesmas-Puskesmas daerah Yogyakarta. Kemudian juga kami sampaikan selamat datang juga kepada rekan-rekan tenaga kesehatan dan rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa yang turut bergabung pada kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, marilah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang yang cerah ini. Kemudian hari ini kita memasuki kegiatan gathering CRS yang sudah selesai kita lakukan tadi dan seminar hybrid yang termasuk dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat, upaya eliminasi campak rubella untuk mencegah kejadian kongenital rubella sindrom di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kami ucapkan selamat datang dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir baik secara offline maupun secara online. Saya Dr. Moi selaku MC pada hari ini yang akan membantu dalam berjalannya acara pada hari ini. Pertama-tama kegiatan ini adalah pemaparan materi, yaitu dari yang pertama dari Dr. Agung Triyono, spesialis anak konsultan, dan dari Dr. Ratni Indrawanti, spesialis anak konsultan, dan yang terakhir ada pemaparan materi dari Prof. Dr. Meina Nisita Resmi, PhD spesialis anak konsultan, yang akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Pertama-tama saya akan memperkenalkan moderator pada kegiatan pada hari ini, yaitu Dr. Kristi Iskandar, MSc PhD spesialis anak konsultan. Pertama-tama saya akan membacakan CV singkat dari beliau sebagai perkenalan. Baik, ini adalah CV dari moderator kita pada hari ini. Beliau menempuh pendidikan S1 dan profesi di Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan ke mengambil program PhD di Kobe University. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan pediatri, kemudian melanjutkan pendidikan MSc serta melanjutkan pendidikan menjadi konsultan neurologi juga di Universitas Gadjah Mada. Beliau ini sangat berpengalaman ya, terutama di bidang neurologi. Bisa dilihat bahwa beliau selain aktif mengajar dan praktek, beliau juga sangat aktif di penelitian seperti itu. Baik, marilah saya persilahkan kepada Dr. Kristi. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Moi untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, para profesor, dokter, tenaga kesehatan yang saya hormati, Bapak Ibu dari penyandang congenital rubella syndrome yang saya cintai. Di sini kita akan memulai seminar hibrid. Jadi ada yang peserta dari online dan juga ada peserta yang hadir di sini di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah ya, semoga semua yang hadir di tempat ini dan juga yang bergabung secara online dikaruniai kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama untuk menyimak pembicara-pembicara yang sangat handal untuk selanjutnya kita lebih mengenal apa itu campak, apa itu rubella, dan bagaimana pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan dari Divisi Neurologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM yang pertama-tama akan dibuka mengenai overview kegiatan pengabdian masyarakat kongenital rubella syndrome oleh Dr. Agung Triyono, spesialis anak konsultan. Beliau adalah guru saya yang saya sangat hormati dari Divisi Neurologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM RSUP Dr. Sarjito. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Divisi Neurologi FKKMK UGM, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, dan juga berpraktek di Rumah Sakit JIH Yogyakarta sebagai konsultan neurologi anak. Saya pikir Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan beliau. Beliau menempuh kedokteran umum di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian melanjutkan pendidikan ilmu kesehatan anak di Universitas Gajah Mada, Boleh, Kak. Ini cuma dan buat menempuh SS doang. pendidikan SP2 Neurologi Anak di Universitas Indonesia. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan Dr. Agung untuk memberikan overview mengenai pengabdian masyarakat congenital rubella syndrome. Kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Kristi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati tim pengabdian masyarakat FKKMK, yang kami hormati para narasumber, Profesor Maineni, dan juga Dr. Ratni. Terima kasih sudah bersedia untuk memberikan materi pada hari ini, pagi ini, dan juga kepada Bapak Ibu komunitas peduli CRS yang bisa hadir pada hari ini, baik secara offline maupun yang online. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga panitia, terima kasih atas jeripayahnya untuk mempersiapkan acara pada pagi ini. Baiklah, saya akan mulai dengan overview pengabdian masyarakat. Jadi ini tim kami yang diketuai oleh Profesor Elizabeth Siti Herini, spesialis anak konsultan. Kami mohonkan izin karena beliau masih sakit, jadi saya mewakili untuk menyampaikan overview ini. Kemudian tim dari pengabdian masyarakat juga ada Dr. Kristi yang tadi sudah menyampaikan dan menjadi moderator pagi ini. Dokter-dokter ini yang nanti akan menyampaikan tentang campak dan rubella. Kemudian Profesor Dr. Maineni ini akan menyampaikan tentang imunisasi. Kemudian tadi Dr. Alba, spesialis mata yang tadi memeriksa putra-putrinya Bapak Ibu, dan juga Dr. Asyadi yang tadi memeriksa telinganya putra-putrinya Bapak Ibu juga. Ini termasuk dalam tim kami. Kemudian ada Mbak Vivi ini yang administrasinya. Kemudian Dr. Andika ini residen yang nanti juga akan memperkuat di tim divisi neurologi anak, dan Dr. Moi yang tadi MC tadi. Kemudian Dr. Fandi yang tadi sibuk mengurusi pemeriksaan kesehatan tadi. Dan juga ada Dr. Joshua yang tadi juga di sana yang, nah ini adalah tim pengabdian masyarakat CRS kami.
tahun 2024. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, bahwa campak dan rubella itu mempunyai komplikasi yang berat. Campak sendiri itu mempunyai komplikasi yang cukup berat, bisa menyebabkan peradangan di otak, bisa menyebabkan infeksi di paru, pneumonia, dan juga diare sampai pada shock atau pada mata. Rubella pada anak yang terkena rubella tidak berat, tetapi kalau kemudian mengenai ibu hamil, maka dia bisa masuk ke janinnya dan kemudian merusak janin tersebut, ya, baik itu di matanya, di telinganya, di jantung maupun di otaknya. Jadi ini adalah komplikasi yang bisa terjadi pada kasus campak dan rubella, ya. Kemudian WHO mencanangkan untuk bisa melakukan eliminasi campak rubella. Jadi kita akan mencoba menghilangkan, karena sumber dari congenital rubella syndrome ini adalah campak rubella yang tadi mengenai anak-anak. Sehingga rubella harus, kalau kita ingin congenital rubella syndrome itu hilang, maka rubellanya juga tidak muncul. Supaya itu tidak muncul, bagaimana imunisasi harus dilakukan dengan baik. Surveillance harus dilakukan dengan baik. Surveillance itu meliputi pendeteksian dini, ya, melihat kasus-kasus yang mirip dengan campak rubella, kemudian kita periksa, termasuk yang CRS kita periksa, itu surveillance namanya. Kemudian juga di sana harus ada pendukung pemeriksaan laboratorium yang baik. Karena kalau nggak ada pemeriksaan laboratorium yang baik, maka kita juga nggak akan bisa melakukan pemeriksaan yang benar terhadap campak rubella. Kemudian pencatatan itu juga penting. Jadi selain dari surveillance, kemudian deteksi kasus, juga harus ada pelaporan baik dari surveillance maupun di deteksi kasusnya. Nah, kemudian mulai tahun 2022 kami melakukan pengabdian masyarakat untuk dalam rangka ini tadi, eliminasi campak rubella. Ya, jadi ini programnya sudah kita mulai tahun 2022 dengan melakukan pengabdian masyarakat. Waktu itu kita juga mengumpulkan keluarga dengan putra-putrinya yang ada CRS, kemudian kita bentuk komunitas peduli CRS supaya kita mudah untuk koordinasi. Kemudian juga kita mulai untuk melakukan pemeriksaan, pendeteksian untuk kasus-kasus CRS ini. Kita deteksi kualitas hidupnya, kemudian kita ada edukasi juga waktu itu, tahun 2023 kita perluas lagi edukasinya kepada tenaga kesehatan dan kader kesehatan di Puskesmas. Nah, waktu tahun 2022 kita masih melakukan gathering di Fakultas di Kedokteran sini. Kemudian tahun 2023 kita sudah terjun ke Bantul, waktu itu di Puskesmas Imogiri. Nah, kita melakukan peningkatan pengetahuan dan juga melakukan pemeriksaan imunisasi juga di sana. Kemudian juga pada kasus-kasus CRS kita melakukan pemeriksaan juga di Kabupaten Bantul di Puskesmas Imogiri. Nah, tahun ini kita melakukan beberapa kegiatan. Nah, dengan mitra dinas kesehatan kita mencoba untuk bisa melakukan eliminasi campak rubella itu tadi. Nah, yang kita fokuskan untuk tahun ini di Kulon Progo dan Gunung Kidul, karena di sana cakupannya cukup baik dan kasus CRS-nya juga nggak terlalu banyak, kasus campak rubella juga lebih rendah daripada kabupaten yang lain. Sehingga kita mulai dari 2 kabupaten itu untuk kemudian nanti bisa diadopsi
ke kabupaten lain dan juga ke provinsi yang lain. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu yang lebih mudah untuk mengatasi atau mencapai eliminasinya. Nah ini Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ini kita mulai dari kedua kabupaten tersebut yang potensi untuk eliminasinya lebih tinggi, lebih memungkinkan untuk program itu kita laksanakan. Sehingga nanti akan menjadi percontohan ke kabupaten yang lain atau nanti ke provinsi yang lain. Jadi tujuan dari program ini adalah meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DIY maupun Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul dalam upaya eliminasi campak rubella atau CRS juga. Kemudian yang kedua mengatasi tantangan dengan optimalisasi program-program eliminasi campak rubella yang sudah ada. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap penyakit campak rubella atau CRS dan program eliminasi untuk guru, orang tua siswa dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu selain hari ini kita melakukan gathering CRS, kita juga mempunyai sasaran yang lain yaitu ke orang tua dan guru di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul yang nanti juga akan kita lakukan peningkatan pengetahuan di sana. Pada saat nanti BIAS bulan Agustus akan ada BIAS, ya di situ akan ada imunisasi MR, campak dan rubella. Nah itu kemudian kita coba untuk meningkatkan pengetahuan kepada beliau-beliau ya, karena kan memang kalau imunisasi begini masih tergantung kepada orang tuanya ya. Jadi kita sasarannya ke orang tua dan guru-guru. Dan supaya pencapaian BIAS besok lebih baik dan juga nanti MR-nya juga bagus. Ya, oke, slide. Nah ini roadmap dari kegiatan kami. Jadi mulai tahun 2015-2019 itu kami sebenarnya sudah melakukan screening surveillance untuk kasus-kasus CRS 2015-2019. Nah kemudian 2014 sebenarnya sudah melakukan surveillance, kemudian yang diadopsi oleh Kemenkes 2015 itu ke rumah sakit lain. Jadi Kemenkes kemudian melakukan surveillance ini tidak hanya di DIY, kemudian disebarkan ke sentinel lain sampai sekarang 19 rumah sakit sentinel, bahkan yang terbaru kemarin sampai 22. Jadi awalnya memang di DIY waktu awal 2014 itu intern kita, kemudian 2019 sudah dipegang oleh Kemenkes, kemudian sampai ke 19 sentinel, yang terbaru 22 tadi. Jadi sudah cukup banyak. Sampai kepada Indonesia bagian timur ini sudah melakukan surveillance. Sampai di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur ini sudah kita masukkan dalam sentinel yang melakukan surveillance. Tahun 2022 yang tadi saya sampaikan akan ada program peningkatan kualitas hidup anak CRS dan membentuk asosiasi anak CRS 2023 program promotif dan preventif ini dengan imunisasi MR2 dan juga peningkatan pengetahuan dari kader yang ada di Puskesmas Imogiri 2 Bantul. Dan tahun 2024 ini adalah kita mencoba melakukan eliminasi campak rubella di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Tahun 2025 harapannya ini akan menjadi role model dari kabupaten yang lain. Sehingga sudah bisa dengan sendirinya untuk bagaimana melakukan peningkatan kemandirian. Jadi harapannya nanti mereka sudah bisa melakukan sendiri. Jadi Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten bisa melakukan program-program untuk eliminasi campak dan rubella dan menekan kejadian CRS. Harapannya sudah mandiri. Nah ini dengan melihat
program yang sudah kita lakukan sampai tahun ini. Oke, slide. Nah, ini gambaran masyarakat dan rencana kegiatan. Jadi pada tahun 2018 sampai 2023 jumlah yang suspek sampai 39.095, tapi hasil yang positif 10.284, campak dan rubella 569. Jadi masih tinggi. Di tempat kita masih tinggi kasusnya. Jadi ini sebuah tantangan yang harus kita bisa atasi sampai kepada eliminasi. Sedangkan CRS yang suspek itu 1026 tahun 2022. Kemudian yang pasti 25, jadi yang positif 25. Jadi banyak ibu-ibu yang positif, jadi tidak hanya putra-putrinya Bapak Ibu, tapi ada 25 kasus yang positif pada tahun ini, ya. Dari 1026 curiga, yang positif ada 25 tahun ini. Dan barusan seminggu yang lalu ada satu lagi yang positif. Jadi kita masih menghadapi tantangan ini. Nah, supaya CRS negatif, maka campak rubella harus negatif. Supaya dia negatif, nggak boleh ada kasus. Berarti harus dicegah. Imunisasi harus bagus. Oke, slide. Ya, ini masih dalam gambaran masyarakat dan rencana kegiatan kami. Tahun 2023 jumlah kasus campak rubella tertinggi di Provinsi DIY berada di Kabupaten Bantul 120 kasus dan terendah di Gunung Kidul 15 kasus. Nah, ini targetnya tahun depan harusnya negatif, tidak ada lagi. Nah, sementara cakupan vaksinasi MR tahun 2023 adalah 97,49. Ini cukup bagus ini. Kemudian yang Kulon Progo 98,59. Dan Gunung Kidul 97,63%. Ini bagus ya. Artinya yang dua kabupaten ini cakupannya yang tertinggi, yang terendah di kota Yogyakarta 96,85. Yang terendah saja juga masih baik. Nah, targetnya memang 95 ke atas. Sudah tercapai, ya, kita akan pertahankan dan kita tingkatkan. Karena semakin tinggi maka kekebalan di masyarakat semakin tinggi. Artinya kekebalan masyarakat atau populasi itu anak yang tidak terimunisasi pun akan punya perlindungan. Nah, maksudnya artinya tidak hanya yang diimunisasi saja, tapi yang tidak diimunisasi bisa mendapatkan perlindungan. Itu yang disebut dengan kekebalan populasi. Nah, itu akan terjadi kalau 95% cakupan dari imunisasi. Kemudian kita sudah mengadakan advokasi juga ke Dinas Kesehatan Provinsi, baik diikuti juga oleh Dinas Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ya, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukannya, pertemuan rapat dengan Dinas Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kulon Progo, Gunung Kidul. Kemudian pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, ini membahas program untuk eliminasi campak rubella dan diikuti dengan kegiatan lapangan luring. Jadi kami sudah datang ke Kulon Progo dan Gunung Kidul untuk melakukan kegiatan tersebut, untuk melakukan penyuluhan, dan nanti bulan Agustus kami turun lagi ke Kulon Progo dan Gunung Kidul untuk melakukan penyuluhan dan juga melihat pelaksanaan dari bias MR. Iya. Kemudian hari ini kita melakukan gathering dan webinar yang kita lakukan. Ini juga dalam rangka untuk eliminasi campak dan rubella tadi. Kemudian juga kegiatan kami adalah membuat brosur, video edukasi yang Bapak Ibu lihat tadi waktu menunggu webinar ini. Ya, sudah ada videonya, kemudian buku saku ini juga
sudah kita bagikan kemarin waktu ke lapangan dan banner kegiatan. Kemudian nanti juga akan ada evaluasi dari program. Slide. Oke, saya kira itu gambaran secara umum kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Nanti mohon juga masukan untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya supaya kami juga bisa coba usulkan proposal ke fakultas supaya bisa disetujui. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Kristi. Terima kasih sekali Dr. Agung atas paparannya yang menarik. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dari Dr. Agung kalau memang kejadian rubella dan campak itu masih banyak terjadi di masyarakat. Tadi angka campak yang positif pemeriksaan laboratorium sampai 10.000. Jadi banyak sekali yang menderita campak. Kemudian juga rubella tahun ini ada 500. Sedangkan anak-anak yang congenital rubella syndrome itu ada 26 tahun ini. Itu pun yang terdeteksi ya Bu ya. Mungkin masih banyak juga yang tidak terlaporkan atau tidak terscreening dengan baik. Nah, makanya dari itu penting sekali bagi kita untuk mengenali apa itu campak, apa itu rubella, bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya melalui seminar yang akan dibawakan oleh pakar-pakar berikut ini. Tadi saya juga mendengar dari sharing ibu-ibu sekalian ya, kalau pertamanya menderita rubella itu tidak merasa kalau itu suatu penyakit yang berat. Tetapi ketika mengandung juga tidak mengalami sesuatu atau memikirkan kalau nanti anaknya akan ada disabilitas. Nah, sedangkan ketika lahir ibu merasakan kaget gitu ya. Ini benar-benar ternyata congenital rubella syndrome merupakan penyakit yang benar-benar berat. Ada gangguan di mata, gangguan di telinga, gangguan di jantung, juga manifestasi neurologis lain ya yang menyebabkan ibu harus bolak-balik ke rumah sakit dan juga banyak sekali tadi ya sudah sharing mengenai permasalahan sekolah dan lain-lain. Oke, mari kita saksikan untuk pembicara selanjutnya yaitu mengenai campak dan rubella yang akan dibawakan oleh Dr. Ratni, spesialis anak konsultan. Boleh saya. Beliau adalah staf Divisi Infeksi Tropis Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dan juga dokter anak Rumah Vaksin Melati. Beliau menempuh pendidikan dokter dan juga spesialis anak di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian mengambil program doktoral kedokteran dan kesehatan di UGM, dan mengambil subspesialis anak di bidang infeksi dan penyakit tropis dari Universitas Airlangga. Beliau juga aktif di berbagai penelitian, khususnya di bidang infeksi tropis. Mari kita sambut Dr. Ratni Indrawanti, spesialis anak konsultan, untuk memberikan pencerahan, pengarahan kepada kita mengenai campak dan rubella. Terima kasih atas kehadiran dan keluangan waktunya, dokter. Kami persilahkan untuk membawakan presentasi untuk mencerahkan kita semua. Terima kasih dok, monggo. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar dok, baik sekali. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu sekalian. Saya campak rubella. ya senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu sekalian. Saya izin share nih. Oke. Apakah sudah terlihat? Dokter Kesis sudah terlihat ya? Sampun dokter. Oh iya. Terima kasih Pak Ibu sekalian. Saya akan mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang penyakit campak dan
rubella. Saya kira ini sudah terlalu sering didengar ya, tapi kita mungkin bisa melihat dari beberapa sisi begitu ya. Ini adalah salah satu bagian dari program imunisasi nasional ya. Setelah kita ketahui bahwa program imunisasi ini terutama penyakit-penyakitnya itu akan menyebabkan satu, penyakitnya itu menular dengan sangat cepat, menimbulkan suatu wabah. Yang kedua, penyakitnya itu biasanya berat sampai menimbulkan kematian sehingga dibuatlah vaksin untuk mencegahnya ya. Ini kita lihat banyak sekali ya yang vaksin untuk PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya dari BCG, polio, difteri, hepatitis, campak, dan rubella. Ini kalau kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian menemukan ini, seorang ibu membawa anaknya, laki-laki 2 tahun, demam 4 hari, kemudian timbul ruam kemerahan di wajah dan seluruh tubuh gitu ya. Itu kemungkinan penyakitnya apa? Wah, ini kayaknya kayak campak ya ataupun rubella gitu ya. Mungkin istilah lainnya itu adalah kerumut, apalagi gabaken itu ya. Mungkin itu ya. Alasannya apa ya? Mungkin nanti kita akan lihat ya. Oke, jadi ini kalau kita menjadikan satu antara campak dan rubella, kita melihat gejala-gejalanya jadi seperti ini, akan lebih bisa membedakan gitu ya. Yang sebelah kiri adalah campak, yang kanan adalah rubella, gitu ya. Kemudian ke kanan itu sumbu X itu adalah hari sakit ya. Kemudian sumbu Y-nya itu suhu dan bawahnya adalah gejala. Oke, kita mulai dari campak. Campak itu gejalanya demamnya itu akan semakin lama semakin tinggi ya. Ini 104 itu derajat Fahrenheit ya. Sekitar 39 gitu. Panas tinggi dalam kondisi mulai dia demam itu belum ada ruam. Kemudian mungkin dimulai dengan batuk pilek atau matanya merah ya, konjungtivitis. Pada hari ketiga atau keempat itu timbul bercak koplik. Bercak koplik itu adalah bercak seperti sariawan kecil-kecil, seperti satu ujung jarum pentul gitu. Pada pipi dalam itu, pada namanya mukosa ya, kulit halusnya pipi dalam itu. Kemudian pada hari keempat kelima pada saat batuknya sangat hebat, pada saat pileknya juga hebat, itu panas sekali, timbul merah, timbul ruam kemerahan, bintik-bintik kemerahan mulai dari anak rambut, jadi muka di anak rambut itu, kemudian ke muka penyebarannya kemudian seluruh tubuh gitu ya. Kemudian setelah 1 sampai 3 hari kira-kira itu demamnya turun, ruamnya juga hilang, nah, kemudian baru ada penyembuhannya. Sedangkan rubella, kalau itu rubella yang didapat, rubella yang bukan yang rubella yang di ibu hamil ya, ini rubella yang didapat itu lebih ringan. Sebelum timbul ruam, maka 4 hari sebelumnya itu sudah mulai ada anaknya lemes, malaise itu lemes. Khasnya adalah kelenjar limfonya itu membesar. Kelenjar limfa itu yang ada di daerah leher belakang, kemudian di daerah mungkin selangkangan tuh kalau kita ada luka atau ada apa kan di situ ada membesar ya di situ. Nah, itu ada pembesaran kelenjar limfe. Misalnya di belakang telinga kayak yang kasus tadi tuh di belakang telinganya tuh timbul benjol gitu ya. Yang kalau kita misalnya atau anak ibu, bapak ibu terkena flek itu di lehernya tuh ada kelenjar limfe yang teraba, itu juga teraba seperti itu. Kemudian ada batuk pilek tidak terlalu baik, tidak terlalu seberat campak. Kemudian pada hari keempat setelah dia lemes sekali baru timbul demam, dan demamnya juga tidak tinggi sekali. Pada saat demam itulah timbul ruam yang cepat menghilang. 1 hari 2 hari sudah hilang ruamnya ya. Jadi agak beda. Kalau pada rubella didapat itu sepertinya sih ringan gitu, sepertinya. Penyebabnya, ini kita lihat di sini ya, penyebabnya itu familinya beda keluarga, tapi mungkin masih sepupu gitu ya. Yang pertama keluarganya Paramyxoviridae namanya. Virusnya namanya morbillivirus. Sedangkan rubella itu famnya itu keluarganya Togaviridae, namanya virusnya rubivirus ya. Jadi sudah berbeda, tentu saja sifatnya akan berbeda juga. Oke. Jadi kita lihat ya untuk perbedaannya.
Tadi penyebabnya sudah, ruamnya juga sudah dari anak rambut menyebar. Warna ruamnya itu pada campak lebih merah tua. Ini yang rubella tadi penyebarannya juga sama, hanya warnanya lebih pink tuh ya, lebih tidak setua campak. Demam tadi dikatakan yang campak demamnya tinggi, sedangkan rubella demamnya ringan. Lama sakit lebih panjang yang campak, mulai dari batuk pilek sampai hilangnya ruam itu 7 sampai 10 hari. Kalau rubella lebih cepat 3 sampai 5 hari. Mengapa ada yang 7, mengapa ada 10, misalnya seperti itu ya. Itu tergantung dari daya tahan tubuhnya, tergantung dari banyak sedikitnya virus yang masuk, misalnya seperti itu. Komplikasi campak lebih berat. Misalnya pneumonia ya, radang paru-paru, radang otak, radang telinga tengah atau congean ya, atau diare yang berat. Kemudian rubella yang didapat itu komplikasinya tidak seberat pada campak. Bisa terjadi namun jarang. Bisa terjadi artritis atau radang sendi. Ensefalitis itu radang otak. Nah, namun nanti kita akan lihat bahwa yang rubella yang kongenital itu yang berat. Transmisi itu cara penularan. Sangat menular secara droplet. Sama ya, campak dan rubella menular secara droplet. Gimana itu pada saat orang bicara, orang batuk, bahkan bernyanyi ya, itu termasuk bisa menyebabkan penyebaran secara droplet. Inkubasinya campak lebih cepat, 10 sampai 14 hari. Jadi hari ini tertular gitu, nanti 10 sampai 14 hari yang akan datang baru timbul gejala gitu ya. Inkubasi itu seperti itu. Waktu tunas. Rubella lebih panjang, yaitu 14 sampai 21 hari. Nah, ya, dewasa tadi sudah ya. Untuk yang rubella itu yang nyeri sendi itu terutama pada dewasa. Nah, sekarang kita mengulik satu persatu campak. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan tentang perjalanan alamiah, demamnya, kemudian ruam. Koplik spot itu seperti ini. Ada merah-merah satu ujung jarum pentul di pipi dalam. Ya. Kemudian konjungtivitis ya, matanya yang sebelah keputihnya mata itu merah ya. Kemudian batuk pilek seperti itu. Nah, masalahnya adalah menular. Campak ini mulai dia 4 hari sebelum ruam, artinya mulai dia demam, itu sudah menular. Sampai ruam hilang, itu masih ya menularnya seperti itu ya, lama ya menularnya. Nah, tata laksananya itu suportif saja, tidak ada antivirus khusus. Istirahat, ya, kemudian kalau misalnya demam boleh diberi paracetamol. Dosisnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali. Misalnya berat badan anaknya 10 kg, kemudian dia demam, kita mempunyai paracetamol drop. Nah, itu 1 drop itu 1 cc, 1 mili itu setara dengan 100 mg. Jadi kalau anak beratnya 10 kg, maka paracetamolnya 1 mili ya, 1 cc per kalinya. Itu bisa diulang sampai 4-5 kali dalam 24 jam. Kemudian asupan cairan dan nutrisi yang cukup. Untuk asupan cairan itu bisa dilihat dari pipisnya ya. Anak itu kira-kira 4 jam sekali akan pipis. Jadi dalam 24 jam kira-kira akan 6 kali pipis tuh, gampangnya gitu. Kemudian berikan vitamin A. Nah, ini bisa dimintakan di posyandu. Untuk kurang dari 6 bulan 50.000 ya, itu kalau yang ada 2 vitamin A kan, yang biru sama merah. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan, berikan yang biru 1 tetes. Untuk yang 6 sampai 12 bulan, yang biru 1 ya, 1 kapsul ya. Atau kalau punya merah ya separuhnya itu. Kemudian yang 1 sampai 5 tahun, yang 200.000 unit itu yang merah. Pada yang gizi buruk, itu diberikan vitamin A-nya 3 kali. Kalau yang bukan gizi buruk cukup 1 kali. Pada yang gizi buruk, berikan pada hari pertama, kedua, dan 14. Kemudian sebaiknya anak disendirikan ya, kan menular tadi. Menularnya kan mulai demam sampai ada merah-merah, sampai merahnya hilang ya. Sebaiknya disendirikan karena bisa menulari anak-anak sekitarnya. Kalau ada ibu hamil juga ikut tertular di situ. Ini komplikasi campak yang didapat itu. Kalau dia terkena konjungtivitis, kemudian terkena infeksi sekunder pada matanya, bisa ada skar mata, bisa buta ya.
Kemudian juga bisa menyebabkan defisiensi vitamin A, juga bisa menyebabkan kebutaan, radang paru-paru, pneumonia, diare tadi bisa sampai dehidrasi berat, dan radang otak. Bahkan ada yang radang otaknya itu setelah 7 tahun gitu ya, setelah 7 sampai 10 tahun setelah campak selesai tidak ada apa-apa, anaknya timbul ini SSPE namanya, subacute sclerosing panencephalitis, encephalitis yang luas gara-gara campak dulu sudah sekian tahun yang lalu ya. Otitis media tadi yang saya bercerita tentang Chong-en ya. Dan ini kalau terjadi SSPE, kalau dia survive, tidak meninggal pada saat perawatan, ya dia bisa kronis dan disabilitas ya, bisa terjadi gangguan seperti kelumpuhan dan sebagainya ya. Berat ya campak ya. Oke, kapan dirujuk? Sebetulnya kan boleh di rumah ya. Sebetulnya adalah penyakit yang self-limiting disease, penyakit yang dapat sembuh sendiri sebetulnya. Tetapi apabila anaknya tidak bisa ada asupan peroral sama sekali, tidak bisa minum sama sekali misalnya, ada batuk, batuknya setelah timbul ruam, batuknya demam nggak turun-turun, dalam kondisi ruam tuh tambah sesek, waduh ini radang paru-paru, rujuk. Panas banget, kejang, aduh rujuk. Kemudian ada kejang, demam, dan anaknya tidak sadar, waduh ini ada komplikasi radang otak, dirujuk ya. Diare dengan dehidrasi, dengan diare lebih dari 6 jam nggak buang air kecil, nah itu dehidrasi, itu rujuk ya. Atau pada malnutrisi berat, kok anaknya kurus banget gitu ya, rujuk gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana bila ibu hamil terkena campak? Ini jarang disebutkan ya, tapi akan saya sebutkan di sini. Ibu hamil yang terkena campak dalam kondisi hamil, ibu hamil terkena campak, ini ada sebuah namanya systematic review ya. Mereview datanya tuh representatif gitu ya. Karena dikumpulkan sejak tahun 1941 sampai 1912 ya. Sebelum kita merdeka dia sudah mengumpulkan data gitu. Mendapatkan 420 ibu hamil. Nah, ternyata 17,9 ya, kira-kira 20% ya, seperlimanya gitu ya. Ibu hamil tersebut akan menderita pneumonia, radang paru-paru. 4,3%, hampir 5%-nya itu akan meninggal dunia. Jadi ibu hamil terkena campak itu ya berat juga. Pada janin bagaimana? Ini adalah penelitian lain, mendapatkan 24 ibu hamil yang menderita campak. Ternyata terjadi miscarriage atau abortus spontan pada saat usia kehamilan kurang dari 20 minggu, ada 2 kasus. Abortus yang usia kehamilannya lebih dari 20 minggu, 1 kasus. Lahir mati 1 kasus, lahir prematur 6 kasus ya. Memang dikatakan tidak, laporan campak tentang kelainan kongenital seperti rubella itu sangat jarang dilaporkan. Bisa terjadi, tapi belum dah pada miscarriage, sudah pada abortus ya, karena berat ya. Oke. Nah, kita sampai rubella. Bedakan rubella kongenital dan rubella aquisita. Oke, ini perdan tadi sudah ya. Nah, masalahnya adalah rubella ini menular kira-kira -7 sampai +7 hari setelah ruam muncul. Jadi belum timbul ruam, belum timbul itu sudah menular. Apalagi meskipun itu rubella pada anak karena tidak diimunisasi dan dia menulari ibu hamil. Kan kalau 7 hari sebelum ruam kan susah ya. Ruamnya kan muncul bersamaan dengan demam. Nah, jadi sangat mengerikan ya. Sedangkan pada dewasa itu 7 hari setelah ruam itu dapat timbul poliartritis, nyeri-nyeri pada sendi tadi ya, sampai terjadi radang pada sendi, poliartralgia itu nyeri pada sendi-sendi, pada pergelangan kaki, lutut ya, pergelangan tangan. Kemudian bisa juga trombositnya turun, bahkan sampai radang jantung, miokarditis, radang liver, hepatitis ya, maupun ini penyakit pada ginjal ya, hemolytic uremic syndrome. Tanda klinis rubella postnatal yang aquisita ya, yang bukan kongenital tadi sudah ya. Demam yang subfebril, bisa disertai nyeri kepala, batuk pilek, pegel-pegel ya, artralgia atau artritis, bisa juga timbul konjungtivitis meskipun lebih jarang dibandingkan dengan campak. Dan ini limfadenopati post aurikular dan occipital, pembesaran kelenjar limfa di belakang telinga ya. Kemudian ada juga namanya Forsheimer spot. Nanti akan kita lihat ya, Forsheimer itu bintik-bintik kemerahan pada langit-langit mulut. Ada ruam tadi ya. Dan ruamnya tadi cepat menghilang. Oke. Ini yang belakang telinga tadi, limfadenopati post aurikular ya.
merah ruamnya lebih pink dibandingkan dengan campak. Nah ini juga. Ini yang forsamer tuh yang bintik-bintik di langit-langit atas yang merah-merah ini. Nah, untuk risiko kongenital rubella sindrom apabila ibu hamil terinfeksi rubella tergantung trimesternya. Yang paling berat adalah apabila pada trimester pertama ibu itu menderita rubella. Risiko janin terinfeksi itu bisa lebih dari 80% ya. Untuk defek organ, tergantung usia kehamilan. Usia kehamilan kurang dari 11 minggu, maka 90% akan terjadi defek organ. Usia hamil 11-12 minggu, sedikit menurun ya 33%. 13-14 minggu, 11% yang ada defek organnya. Lebih dari 16 minggu mungkin tidak ada ya. Kemudian untuk trimester 2 masih ada kemungkinan defeknya bisa 25%. Kemudian untuk trimester 3 sebagian besar kalau terkena bisa IUCR ya. IUCR itu intrauterine growth retardation. Jadi usia kehamilannya cukup tapi beratnya kurang. Dan panjang badannya juga kurang gitu ya. Bagaimana mekanismenya? Virus ini menyebabkan kelainan kromosom, memperlambat pertumbuhan sel, selnya lisis atau rusak gitu, lisis, kematian beberapa tipe sel, menginduksi ada angioplasenta, plasentanya aliran darahnya itu juga kurang baik kepada janinnya, sehingga ada gangguan suplai darah ke janin. Manifestasi congenital syndrome ada dua, ada yang early, awal, itu pada saat lahir sudah kelihatan, ada juga yang late, yang sekian tahun baru timbul. Pada yang awal itu paling sering adalah tuli ya, sensory neural hearing loss, SNHL, tuli ini 70-70%. Kemudian penyakit jantung bawaan ya, sampai 20%. Kemudian kelainan mata bisa ada retinopati, ada katarak, ada mikroftalmia. Matanya itu kecil, bola-bola matanya kecil atau glukoma, tekanan dalam bola matanya itu meningkat. Kemudian gangguan sistem saraf pusat sampai dengan 25% dari retardasi mental, kepalanya kecil atau sampai radang otak. Kemudian untuk yang lambat, yang setelah sekian tahun, ternyata bisa menimbulkan diabetes mellitus. Bisa tiroiditis, radang pada kelenjar tiroid ya. Pada kelenjar gondong ya. Kemudian gangguan pertumbuhan dan gangguan perilaku. Kelainan itu bisa tunggal atau multiple karena sindrom kan, karena congenital rubella syndrome itu kan triasnya ada tuli, kemudian gangguan jantung, gangguan mata gitu ya, kepalanya kecil gitu. Ini ya, kecil, gangguan jantung, katarak ya, mata. Nah, diagnosisnya kalau yang didapat ya di anamnesis, kemudian periksa fisik. Kalau akan diperiksa yang tadi itu yang dari Dokter Agung kan ternyata kita ada yang terkonfirmasi baik rubella maupun campak ya, sama pengambilan kulturnya sama, diambil, diusap gitu di hidung, di faring, untuk melihat virusnya. Kemudian juga mungkin melihat jejak virusnya juga bisa yang IgM ini, IgM anti rubella maupun anti campak juga akan terlihat pada saat ruam, nah itu bisa diambil ya. Kemudian tata laksana kalau yang didapat itu tentu saja sendiri prognosisnya baik. Masalahnya yang ibu hamil tadi kalau kena rubella itu bayinya yang dikandung itu berisiko terkena congenital rubella syndrome. Pencegahannya itu kan tadi droplet ya, transmisi atau penularannya droplet. Tentu saja kalau droplet itu kalau batuk ya ditutup ya. Tata laksana kalau batuk misalnya kita kan diajarin COVID sudah pakai masker ya, kalau batuk pakai masker, kalau nggak pakai masker mungkin kita batuk pada lengan kita gitu. Kemudian juga misalnya setelah batuk kita mengusap hidung dan sebagainya segera mencuci tangan. Dan pencegahan yang efektif adalah imunisasi ya, yang pencegahan yang tadi ya bisa tapi tidak seefektif imunisasi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Kristi mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Ratni untuk presentasinya yang sangat menarik dan informatif untuk kita semua. Jadi kita sudah bisa mengenal mengenai apa itu campak, apa itu rubella, dan bagaimana sudah dijelaskan juga oleh Dr. Ratni mengenai penularannya kepada janin, di mana kalau trimester awal tak akan terjadi kerusakan organ yang lebih berat dibanding kalau terjadi di trimester akhir. Nah, tadi kita juga sudah belajar ya kalau campak dan rubella adalah penyakit menular, di mana tadi Dr. Ratni juga bilang -7 hari itu sudah bisa menular, -7 hari dari ruam-ruam. Kadang kan belum sadar ya, belum tahu kalau itu anak atau ada orang di sekitar kita mengenai terkena rubella. Nah, sedangkan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit campak atau rubella adalah dengan imunisasi. Semakin sedikit orang yang mendapat terkena campak dan rubella, semakin sedikit resiko untuk menulari ibu hamil. Karena itu kita harus mensukseskan imunisasi di negara kita. Mari kita dengarkan untuk paparan selanjutnya dari Profesor Maineni. Silakan dibuka untuk CV beliau. Ya. Profesor Dr. Maineni Sitaresmi, PhD spesialis anak konsultan. Beliau adalah seorang guru besar di bidang tumbuh kembang dan pediatri sosial, FKKMK UGM, RSUP Dr. Sarjito, dan merupakan staf divisi tumbuh kembang anak dan pediatrik sosial. Beliau menempuh pendidikan dokter di UGM, spesialis anak juga di FK UGM, dan mengambil konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di Kolegium IKA 2008 dan menyelesaikan studi PhD di Belanda pada tahun 2009. Beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi sebagai Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Komda, Itagi, dan UKK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial IDAI. Selamat siang Prof. Maineni. Ya, selamat siang Dr. Kristi. Apakah suara saya terdengar? Ji, terdengar dengan jelas Prof. Ji. Untuk selanjutnya kami persilahkan Prof. Maineni untuk memberikan paparan mengenai vaksin rubella dan campak. Kami persilahkan Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya izin untuk share screen ya. Ya. Ya, apakah sudah terlihat untuk slide saya? Ya, kalau sudah, terima kasih Dr. Kristi atas perkenalannya. Selamat siang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di ruang FKKMK UGM. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ratni tadi menjelaskan mengenai bahaya dari penyakit, dan tadi Dr. Ratni menyampaikan dan Dr. Kristi menyampaikan salah satu pencegahan yang paling efektif adalah dengan imunisasi. Saya akan mencoba menjelaskan imunisasi. Sebelumnya mungkin mengingatkan lagi, kita tahu bahwa imunisasi atau vaksinasi itu adalah memberikan vaksin. Kalau kita lihat, vaksin itu bermacam-macam. Komponennya bisa dari bakteri atau virus hidupnya yang sudah sangat lemah sehingga tidak akan menyebabkan sakit, nanti diberikan akan membentuk kekebalan. Bisa saja itu berupa bakteri atau virus yang sudah mati atau mungkin bagiannya. Ya, bagiannya misalnya hepatitis B itu hanya bagian. Ya, yang kita bahas di sini nanti adalah virus hidup yang dia masih hidup tapi sudah sangat lemah sehingga tidak akan menyebabkan sakit ya, tetapi tubuh akan membentuk kekebalan. Ya, ini yang membedakan penyakit dengan vaksinasi. Kalau penyakit alamiah dia sakit dulu nih, bisa sembuh kemudian membentuk kekebalan. Tapi kalau imunisasi harapannya tidak sakit tapi dia punya kekebalan sehingga kalau suatu saat dia terinfeksi dia punya benteng ya daya tahan tubuh. Kekebalan awal biasanya munculnya paling cepat 2 minggu ya, 2-4 minggu, dan beberapa vaksin membutuhkan beberapa kali dosis ya untuk mencapai titer yang protektif. Nah, sehingga dan kadang-kadang sudah lengkap nanti perlu diulang misalnya di sekolah karena tadi tentaranya tadi daya tahannya dia akan turun dengan berjalannya waktu. Ya,
Ini yang saya ingin menyampaikan karena masih banyak kelompok yang nggak mau vaksin gitu ya. Udah penyakit alamiah lebih baik. Nah, bedanya apa? Kalau penyakit alamiah kita nggak bisa ngontrol ya, jadi dia bisa menyerang banyak atau sedikit, tidak memilih orangnya, bisa bayi, bisa orang tua gitu ya, sehingga gejalanya bervariasi, bisa sampai terjadi komplikasi, bahkan dia akan menyebabkan kematian. Sedangkan ini vaksinasi karena dia sangat aman, dia membutuhkan tadi ada uji klinis dan preklinis sehingga keamanannya terbukti, dia dosis sasarannya tertentu dan dia akan membentuk proteksi atau kekebalan yang memang sudah diukur. Nah, beda dengan yang infeksi alamiah, dia kekebalannya mungkin bervariasi, ada yang sedikit, ada yang berat, bahkan ya ini ya, ternyata tidak semua penyakit setelah sembuh itu punya kekebalan. Misalnya apa? Misalnya penyakit tetanus. Nah, seorang yang pernah kena sembuh dari tetanus, dia nggak punya kekebalan, gitu ya. Jadi tidak semua penyakit setelah sembuh punya kekebalan. Tetapi kalau imunisasi yakin karena sudah ada penelitian sebelumnya sehingga kadarnya sudah jelas dan aman itu sehingga sasarannya itu tertentu. Ada beberapa orang yang boleh, ada yang enggak, yang itu nanti kita jelaskan. Nah, ini prosesnya sangat-sangat panjang ya. Syarat keamanan ini kan sebetulnya vaksin seperti obat. Keamanannya paling tinggi karena dia diberikan pada orang sehat, jangan sampai dia imunisasi sakit. Maka syarat keamanan sangat tinggi dan nanti setelah ini uji kemudian disetujui oleh BPOM, jadi tidak semua itu masuk BPOM itu mudah, jadi ada benar bukti dan dia aman, maka setelah masuk dalam program kita ada namanya KOMDA, Komite Daerah atau Nasional, untuk menilai apakah memang vaksin yang diberikan ini benar-benar aman ya. Jadi misalnya saya sebagai anggota KOMDA, Dr. Agung juga ya, sehingga nanti kalau ada efek samping selalu kita analisis, oh ternyata sebagian besar kejadian ikutan pasca imunisasi bukan karena vaksinnya, karena kebetulan gitu ya. Ini selanjutnya apa sih imunisasi? Ya, jadi sampai saat ini sudah cukup banyak ya imunisasi kita dapatkan, ada lebih dari 20 penyakit dan tujuannya tidak hanya untuk diri sendiri. Tetapi yang penting adalah juga melindungi orang lain. Karena tadi ya, tidak semua orang bisa divaksin. Ya, jadi misalnya vaksin MR itu sebelum 9 bulan tidak kita berikan vaksin, tetapi kita bisa, atau mungkin nanti ada orang misalnya mohon maaf yang baru menderita kanker nggak boleh divaksin, tetapi dia akan terlindungi kalau kanan kirinya mendapatkan vaksinasi. Nah, sebaliknya kalau vaksinasi cakupannya rendah, maka akan ada wabah. Ini contoh yang gampang ya ilustrasinya. Yang hijau itu adalah yang divaksin, yang hitam yang belum divaksin. Jadi kalau kita lihat banyak yang nggak divaksin. Apa yang terjadi kalau ada penyakit? Satu kena, kemudian dia bisa terkena, menyebar, bahkan mereka yang sudah divaksin pun mungkin dia sakit tapi tidak berat. Nah, itu yang membedakan dengan yang divaksin. Nah, apa yang terjadi kalau cakupannya bagus, hampir semua orang terimunisasi. Nah, kalau ada penyakit, maka ini mungkin karena dia kontak langsung, dia bisa sakit. Tapi kalau yang jauh di sini, maka dia dilindungi dari kanan kirinya. Penyakit itu sebagian besar virus bakterinya itu harus melalui orang sebagai sumber penularan. Nah, ini kalau kanan kirinya sudah divaksin, maka anak-anak yang memang belum saatnya divaksin atau karena suatu sebab dia nggak boleh divaksin, dia akan tetap terlindungi dari kanan kirinya. Nah, sekarang kita melihat vaksin itu, kita ngomongkan vaksin program pemerintah ya. Apa saja yang masuk di dalam program pemerintah? Nah, ini ya ada imunisasi dasar, ada hepatitis waktu lahir, ada BCG untuk mencegah TBC. Kemudian, nah ini ada di 2 bulan cukup banyak vaksin yang diberikan. Pentavalen, kemudian polio. Untuk di DIY kita masih kita alhamdulillah dapat polio yang disuntik. Tapi di luar DIY masih diteteskan, termasuk yang pada waktu lahir. Kemudian PCV ini mahal, alhamdulillah sudah masuk sejak tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, dan rotavirus ini juga baru masuk tahun kemarin. Sehingga pada waktu umur 2 bulan, 3 bulan, seorang anak di DIY akan mendapat 3 suntikan. Nggak bahaya itu ya, kalau di luar DIY 2 suntikan dengan tetes 2.
Nah, kalau kita lihat di sini, maka di 9 bulan ada vaksin yang disebut dengan MR yang tadi mencegah untuk campak dan cacar Jerman. Nah, ini berita gembira kalau yang di DIY ya, tapi ini ada yang di luar DIY ya. Yang di DIY mulai bulan September kita akan ada vaksin gratis, satu lagi adalah vaksin JE untuk mencegah infeksi otak. Nah, nanti di 12 bulan ada PCV. Untuk vaksin MR kita masih membutuhkan 2 dosis lagi, yaitu di 18 bulan dan nanti pada waktu anak sekolah ya kelas 1 ini ada DTMR, kemudian kita juga alhamdulillah di DIY dulu awal kita anak-anak kita yang perempuan yang kelas 5 dan kelas 6 kita dapat vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim ya. Nah, ini kenapa bulan imunisasi penting ya. Jadi sekarang kan Juli, kita sekarang minggu depan kita akan ada PIN polio. Nah, bulan depan Agustus kita akan ada bulan imunisasi anak sekolah. Kenapa perlu bulan imunisasi? Kan bayinya sudah divaksin. Tetap karena daya tahannya sudah mulai turun sehingga diperlukan dosis untuk menguatkan. Kemudian juga ternyata ada beberapa anak waktu bayi nggak lengkap, maka di sekolah bisa dilengkapi. Dan ternyata anak sekolah itu bisa menjadi sumber penularan. Padahal di rumahnya mungkin ada adik bayinya yang punya daya tahannya rendah atau punya nenek kakeknya yang sudah tua. Ya, ini si anak itu bisa menularkan kepada orang tua dan bayinya. Nah, kemudian ini tadi harapannya karena sekolah itu tempatnya tertentu, maka mudah kelompok bisa dijangkau. Nah, sekarang kita fokus pada vaksin measles rubella ya. Vaksin measles rubella tadi disampaikan Dr. Ratni untuk mencegah penyakit campak atau measles dan rubella atau cacar Jerman. Tadi jadwalnya ya di usia 9 bulan itu untuk dosis pertama, kemudian 18 bulan untuk penguat pertama dan nanti di kelas 1 bulan depan ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya murid kelas 1 atau punya putra kelas 1, ponakan kelas 1, jangan ragu-ragu besok di kelas 1 besok bulan depan kita akan ada vaksin MR. Dan ini vaksinnya disuntik, nggak banyak, hanya setengah cc, jadi nggak sakit sebetulnya. Ya terasa tapi nggak sakit. Kemudian vaksin MR ini merupakan vaksin hidup yang dilemahkan. Ya, jadi vaksin ini sudah sangat-sangat aman, ya, jadi aman dan bermanfaat. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu, anak-anak tertentu yang karena daya tahannya rendah, maka dia tidak boleh diberikan. Contohnya anak yang menderita leukemia, ya, jadi nggak boleh karena bisa saja karena kan daya tahannya mungkin baru rendah-rendah sehingga meskipun aman dia virusnya bisa memperbanyak diri dan menjadi sakit ya. Maka tidak boleh kalau anaknya baru misalnya leukemia atau mendapatkan kelainan kelainan ginjal yang mendapatkan obat steroid jangka panjang gitu nggak boleh. Nah, bagaimana dengan gizi buruk? Kalau gizi buruknya fase awal maka kita tunda dulu atau pasiennya epilepsi kejang. Nah, ini sampai terkontrol. Tapi kalau sudah terkontrol sebetulnya nggak. Yang paling penting adalah konsul pada dokter yang menangani. Boleh nggak divaksin? Sebagian besar boleh divaksin. Tapi kalau anaknya baru demam, sesak nafas, atau diare muntah, ya ditunda dulu sampai dia sembuh. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan keamanan? Jadi ya, bahwa keamanan vaksin itu diuji dari penelitian sebelumnya sangat-sangat aman. Ya, kalau nggak aman nggak akan diberikan. Tetapi tetap mungkin akan ada efek samping. Sebagian besar itu ringan dan membaik sendiri. Contohnya bengkak, habis disuntik ya sakit gitu ya, merah sakit. Ya seperti tapi biasanya cuma 1-2 hari dan ini nggak semua, hanya sekitar dari 10 hanya 1. Kemudian demam, ya. Demam itu reaksi tubuh kita dan untuk vaksin MR beda dengan vaksin waktu bayi pentabio ya. Kalau pentabio sekarang disuntik nanti siang, nanti malam panas. Tapi kalau vaksin MR itu setelah disuntik maka tidak mungkin nanti malam panas. Biasanya munculnya nanti 5 hari sampai 7 hari dan tidak lama, hanya 1-2 hari dan itu pun tidak semua ya.
Kemudian mungkin seperti infeksi tadi rubella yang disampaikan oleh Dr. Ratni, mungkin akan muncul rash dan ini juga tidak banyak, dan ini juga munculnya nanti hari ke-5 akan sampai ke 12 hari setelah vaksinasi, dan juga nggak perlu diapa-apakan, nanti dia akan hilang sendiri. Pada anak yang punya riwayat kejang demam atau kita sebut step ya, ada kalau panas dia sering kejang, ya maka bisa terjadi demam kejang. Nah, ini biasanya nanti kita berikan paracetamol. Jadi bukan karena vaksinnya, tetapi karena demamnya. Tapi ini hanya pada anak yang memang punya riwayat kejang demam. Nah, kemudian ini dan sebagian besar reaksi vaksin yang berat, misalnya ada sih kekurangan trombosit, itu setelah dilakukan kajian oleh komite ahli tadi, ternyata sebagian besar itu adalah kebetulan. Misalnya nih, saya suntik MR hari ini di sekolah ya, nanti malam panas gitu ya, ternyata setelah itu diare muntah. Nah, ternyata ini bukan karena vaksin MR-nya, tapi karena kena diarenya. Atau misalnya sekarang disuntik, nah sehari kemudian dia demam, 3 hari kemudian dia demam, ternyata dicek darahnya ada demam berdarah. Nah, ini reaksi vaksin bukan, tapi itu masuk dengan kejadian ikutan pasca imunisasi yang karena kebetulan. Dan di Indonesia itu kejadian kebetulan itu cukup banyak karena kita memang masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Nah, yang penting adalah bagaimana menjaga keamanan vaksin gitu ya, menjaga apa namanya, kalau ada kejadian apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau anaknya demam, maka nomor 1 minum lebih sering ya, apapun. Kalau minum masih ASI, minum ASI, kalau enggak ya minum susu, minum air buah, air putih, pokoknya minum lebih sering ya, karena 1 derajat demamnya dia butuhnya 12% lebih banyak. Kompres ya, kompresnya jangan air dingin ya, kompres air hangat gitu ya, nggak usah panas, yang biasa juga bisa, atau mungkin mau beli yang adanya apa Bevier atau apa boleh ya. Kemudian boleh diberikan paracetamol. Jadi yang dianjurkan paracetamol mereknya apa saja, tetapi bukan aspirin ya, aspiret itu nggak boleh. Tadi paracetamol mereknya boleh apa? Dan dosisnya biasanya kita berikan 10-15 mg per kilo. Sekali minum bisa diulang tiap 4-6 jam sekali. Tapi kalau nggak demam ya nggak usah diberi ya. Kemudian pada anak-anak yang sebelumnya punya riwayat kejang demam atau step, maka kita akan memberikan paracetamol dan pencegah kejang. Misalnya diazepam ya. Itu biasanya dokter otomatis akan, kalau kita tahu bahwa anaknya punya riwayat kejang demam, biasanya akan kita berikan itu ya. Nah, yang jelas kalau ada reaksi yang menurut Ibu ini segera harus periksa, jangan ragu-ragu ya, segera konsul atau periksa ke tenaga kesehatan yang terdekat atau yang mana saja ya. Misalnya habis divaksin kok malamnya demam, kok rewel, muntah-muntah, segera periksa. Meskipun kalau kita lihat itu bukan karena reaksi vaksin, tapi karena penyakit yang lainnya. Ya, jadi kalau ada tanda muntah-muntah itu harus segera periksa. Ya, kalau panas cukup dikasih paracetamol selama anaknya masih mau netek, aktivitasnya mungkin ya lemes tapi masih bisa jalan, masih apa tidak muntah-muntah, tidak kejang. Nah, itu bisa ditunggu 1-2 hari. Nah, ini yang saya mungkin terakhir ya, memberikan suntikan ganda. Jadi karena ini ada Bapak Ibu yang mungkin punya saudara, bapak sepupu. Jadi tadi ya di umur 2 bulan, 3 bulan, kita memberikan vaksinasi tidak hanya 1 kali, bahkan kita 3 kali. Jadi suntikan ganda itu aman dan tidak mengurangi manfaat, tidak menimbulkan efek samping yang lebih tinggi. Bahkan ada manfaatnya, nggak usah berkali-kali datang. Jadi anak akan diimunisasi tepat waktu sehingga akan terproteksi lebih cepat. Dan kita nggak usah nunggu ya, karena berkali-kali datang, mungkin biaya, transportasi, dan sebagainya. Dan mengurangi trauma pada anak. Jadi anak disuntik 1, disuntik 3, sakitnya itu sama. Daripada nanti seminggu lagi harus datang, seminggu lagi itu menyebabkan trauma. Nah, ini yang slide saya yang terakhir. Mumpung ketemu, saya cuma mengingatkan ya, besok tanggal 23 bersamaan dengan Hari Anak Nasional dari hari Selasa, kita akan melakukan serentak se-Indonesia ya, kecuali ada 6 provinsi yang enggak, karena sudah lebih dulu ada Aceh, ada Papua, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY itu Sleman, kemarin sudah kita lakukan, itu enggak, tapi sisanya
maka kita berikan semua anak ya yang sampai usia 7 tahun. Jadi sebelum 8 tahun. Kalau ini tidak perlu disuntik, hanya ditetes 2 kali tanpa melihat, dok dulu anak saya sudah lengkap. Ya nggak apa-apa, karena tujuannya adalah untuk memutus penularan. Karena sekarang baru ada wabah polio. Ya, jadi karena kita tinggal di Indonesia, ya kita harus bersama-sama untuk membebaskan dunia dari polio. Ya. Kemudian, ini berita gembira untuk anak-anak kita yang di DIY, karena setelah Bali dan Kalimantan Barat, kita DIY akhirnya mendapatkan vaksin Japanese encephalitis secara gratis. Dimulai dengan imunisasi massal pada anak usia 9 bulan sampai sebelum 15 tahun, jadi usia 14 tahun, serentak mulai tanggal 3 September selama 2 bulan. Ya, nah nanti setelah semua anak itu sudah tervaksin, maka itu vaksin akan masuk di dalam program kita untuk anak-anak yang lahir setelah itu mulai dari umur 10 bulan. Jadi setelah 9 bulan ini yang terakhir kesimpulannya bahwa imunisasi merupakan tindakan pencegahan yang terbukti aman dan bermanfaat dalam mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian pada anak-anak kita. Vaksin MR merupakan vaksin untuk mencegah campak dan rubella dan diberikan secara suntikan pada usia 9, 18 bulan, dan 1 tahun. Kelas 1 SD. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Maineni. Mari kita berikan tepuk tangan untuk para panelis pada hari ini atas pencerahannya yang begitu komprehensif terhadap apa itu campak dan rubella dan bagaimana mengenai imunisasi campak dan rubella. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Izin Prof. Maineni dan juga Dr. Ratni serta ada Dr. Agung untuk bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Kristina Sarangna. Izin bertanya kepada Prof. May. Selamat siang Prof. Apabila anak sudah terkena campak, berapa lama jarak untuk bisa diberikan vaksin MMR? Dan yang kedua, bila ada pasien yang tidak sempat mengikuti BIAS di sekolah, saat ini sudah berusia 8 tahun, apakah masih bisa diberikan vaksin MMR? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Kristina ya. Ya, jadi tadi Dokter Ratni menyampaikan ya, kalau seseorang kena campak atau morbili, maka akan terjadi penurunan daya tahan yang disebut dengan amnesia imunologis ya. Jadi dia kayak lumpuh gitu ya daya tahannya, sehingga anak-anak yang kena campak itu akan mempunyai risiko misalnya reaktivasi TBC gitu ya, dan dia dalam 3 bulan ke depan itu daya tahannya akan rendah, mudah diare dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan jarak pemberian kalau dia sudah pernah konfirmasi measles atau campak? Kalau kita di Indonesia sekarang ada namanya case-based measles surveillance. Jadi anak-anak yang terdiagnosis klinis campak maka diambil darahnya, kemudian diperiksa di laboratorium untuk menentukan dia campak atau rubella gitu ya. Nah, kalau dia klinis ya, ini jelas campak ya, misalnya matanya merah gitu kan. Tadi seperti yang sampaikan Dokter Ratni, demam tinggi, warna merah, mungkin ada batuk, ada kompleks spot, dan nanti ada ras yang tidak hilang ya, biasanya dia akan hitam-hitam gitu ya, munculnya itu pada waktu panas masih tinggi. Nah, itu memang dia campak. Maka minimal pemberiannya adalah 4 minggu, karena amnesia atau tadi kelumpuhan daya tahannya itu bervariasi. Dia akan membaik lagi minimal adalah 4 minggu ya, 4 minggu, tapi ada yang bilang sampai 3 bulan gitu ya. Nah, nanti kita jaraknya adalah tergantung dari klinisnya, tapi minimal adalah 4 minggu gitu ya.
Kemudian, nah kalau anak itu sudah dapat bias, jadi di bias yang didapatkan adalah MR, bukan MMR ya. Kalau mau jadi mengandung measles, rubella, memang di Indonesia ada vaksin MMR, tetapi itu masih belum masuk program. Jadi ada tambahan MAMS atau gondongan ya. Nah itu bisanya di rumah sakit atau dokter ya. Nah, kalau di kelas 1 dia belum dapat MR dan dia juga belum dapat MMR di usia itu, kita boleh memberikan MMR tambahan sebagai booster yang kedua. Kan yang pertama tadi MR di 9 bulan, 18 bulan kita dapat MR atau MMR, kemudian harusnya kan sekitar 5 sampai 7 tahun ya, atau di kelas 1 tadi dapat MR. Tapi kalau enggak boleh kita kejar dengan MMR, tapi itu kalau MMR harus bayar sendiri, harus dibayar. Ya, begitu. Terima kasih Prof. Mei. Saya pikir sudah jelas sekali ya Ibu Christina. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari mahasiswa FETP UGM. Terima kasih atas pemaparan yang komprehensif Dr. Ratni dan Prof. Mei. Izin bertanya. Yang pertama, jika seorang bayi usia 8 bulan, belum sampai 9 bulan, namun tiba-tiba terkena campak. Ketika usianya masuk ke 9 bulan, berapa jarak waktu yang aman untuk bisa diberikan vaksin MR? Dan bagaimana dengan imunisasi yang lain jika menemukan kasus serupa, apakah sama jarak waktu amannya? Dan yang kedua, terdapat beberapa kasus campak menyerang pada anak kurang dari 9 bulan, yaitu kurang dari umur untuk divaksin, vaksin campak. Izin bertanya, kenapa imunisasi MR dosis pertama diberikan pada usia 9 bulan? Apakah ada kajian untuk diberikan lebih cepat lagi, mengingat kasus pada kurang dari 9 bulan bisa ditemukan? Mungkin mohon tanggapannya. Untuk yang jaraknya tadi sudah ya minimal adalah 4 minggu. Bagaimana dengan vaksin yang lain? Jadi beberapa ahli kami sering beberapa kali diskusi karena tadi ada amnesia kayak kelumpuhan gitu ya sistem kekebalan si anak itu. Jadi memang disarankan juga pemberian imunisasi lainnya itu adalah minimal 1 bulan setelah dia sembuh itu supaya memberikan proteksi yang optimal. Nah, kemudian ini kenapa di MR itu diberikan di 9 bulan sampai sekarang memang kita masih merekomendasikan 9 bulan kecuali ada KLB gitu ya. Ada KLB maka kita tetap bisa diberikan mulai 6 bulan tetapi tidak dianggap sebagai dosis vaksin. Kenapa 9 bulan? Karena kita tahu bahwa vaksin MR itu vaksin hidup yang dilemahkan ya. Kalau dia diberikan pada saat titer antibodinya masih tinggi, maka dia tidak akan merangsang respon karena seperti dinetralkan gitu sehingga respon kekebalannya tidak bagus. Nah, penelitian sebelumnya itu memang mendapatkan bahwa di usia 6 bulan itu titer antibodi dari ibunya sudah mulai turun ya. Tetapi sebagian besar itu turunnya di usia 9 bulan. Sehingga kenapa 9 bulan? Memang ada beberapa wacana untuk melakukan serosurveillance untuk bayi-bayi di usia 6 sampai 8 bulan untuk melihat apakah memang sih di 9 bulan itu adalah waktu yang terbaik, tapi sampai sekarang belum ada penelitian tentang itu karena ini juga ada pemikiran apalagi saat ini kan bayi-bayi banyak dilahirkan oleh ibu-ibu yang kira-kira 20-30 tahun yang lalu di usia 9 bulan dia mungkin sudah mendapatkan vaksin tapi tidak mendapatkan infeksi alamiah sehingga mungkin titernya sudah mulai tidak sekuat setinggi dari sebelumnya. Tetapi sampai sekarang memang belum ada penelitian serosurveillance sehingga masih menggunakan usia 9 bulan. Terima kasih Prof. Men, ini menarik sekali ya. Jadi mungkin bisa jadi bahan penelitian untuk serokonversi di umur yang lebih muda. Dan juga tadi juga mungkin menarik ya, karena kita memang harus membedakan campak dengan rubella, Dokter Ratni. Ya, dan itu ya beda.
Apakah memang benar campak ataukah mungkin Ya, penyakit ya. lain ya cirinya demam berdarah? Masing-masing punya anu ya, karena kalau rubella itu sebetulnya kan ringan ya, kecuali kalau dia menyerang ibu hamil yang kita nggak tahu. Nah, makanya tetap masuk di dalam ini. Kemudian juga ada exanthem subitum ya. Jadi apa sih nah, kalau orang Jawa namanya gabagen ya, dan itu dia demam, kemudian cuma 2-3 hari, ya mungkin bisa 3 hari, begitu panasnya turun, keluar merah-merah, dan dia hilang, anaknya baik-baik aja. Nah, itu apa namanya kalau orang bilang gabagan ya atau exanthem subitum terus infantil lah itu bukan gabak dan tidak perlu divaksin yang itu. Tapi kalau campak atau morbili itu penyakit yang sangat berbahaya ya, tidak hanya komplikasi tadi Dokter Ratni menyampaikan ke paru, ke otak, tapi juga menurunkan daya tahan yang akibatnya penyakit lain bisa masuk gitu. Ya, terima kasih sekali Prof. Mei Neni. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, izin Dr. Ratni dan Prof. Mei. Saya Rizka dari Puskesmas Cepu, RS Ibu dan Anak NU Cakra Medika Cepu. Izin bertanya mengapa saat ini imunisasi pemerintah adalah MR bukan MMR. Dan yang kedua, apakah ada yang bisa kita lakukan agar anak yang terkena campak tidak berkembang menjadi SSPI di 7 tahun kemudian? Dan pertanyaan ketiga, apa yang perlu diedukasikan ke orang tua pada anak pasca terinfeksi campak yang bisa terjadi fase amnesia kekebalan tubuh? Pertanyaan yang terakhir, keempat, mohon dibahas dok, infeksi campak dan rubella pada anak-anak dengan gizi buruk. Seperti keluhannya, apakah ada perbedaan, apakah ada perbedaan tingkat keparahan dan tata laksananya apakah sama pada anak-anak dengan gizi buruk? Mohon asupan dan terima kasih. Mungkin yang pertama dulu ke Prof. Mei Neni, kenapa yang dimasukkan MR bukan MMR ya Prof? Ya, kenapa MR dan MMR ya? Karena masuk di dalam program pemerintah itu banyak sekali kajian untuk mempertimbangkan. Yang pertama adalah beban penyakitnya. Ya, kalau MAMS itu gondongan, beban penyakitnya tidak seberat rubella karena rubella kalau menyerang ibu hamil kan tadi bebannya ya congenital rubella sindrom yang kita sangat prihatin ya. Nah, itu kemudian campak ya tadi datanya. Kalau MAMS itu relatif ringan. Padahal MAMS-nya itu biayanya mahal ya untuk memasukkan sehingga tidak masuk di dalam komponen vaksin program pemerintah. Tapi kalau kemudian mohon maaf ada keluarga yang mampu ya kita bisa merekomendasikan untuk pemberian MMR pada dosis booster ulangan. Tapi yang MR yang 9 bulan tetap harus MR nggak bisa MMR ya. Itu kemudian apalagi oh iya itu ya. Kemudian apa sih? Oh ya untuk mencegah nanti Bu Dokter Ratni ya mencegah SSPE ya itu agak susah ya dan itu kadang-kadang nggak konangan tahu-tahu sudah 7 tahun. Nah oleh karena itu memang yang paling penting adalah mencegah jangan sampai infeksi ya dengan cara vaksinasi. Mungkin nanti dokter apa namanya Dokter Ratni ya. Jadi intinya kita itu lebih bagus mencegah ya karena kalau nanti kena campak dengan segala komplikasinya. Itu dari saya, monggo Bu Dokter Ratni. Mungkin untuk Dokter Ratni, pertanyaan yang kedua adalah apa yang bisa kita lakukan agar anak yang terkena campak tidak berkembang menjadi SSPE? Ya, terima kasih. Apakah sudah bisa didengar? Ya, terdengar jelas dokter. Tadi SSPE itu terjadi 2 dari 100.000 kasus campak ya. Jadi sebetulnya sangat jarang. Namun dan itu terjadinya itu gradual, pelan-pelan gitu, atau berat. Nah itu kalau untuk campak yang terkenanya campak liar ya, campak yang benar-benar sakit campak karena virus liar itu terkena SSPE itu seperti random gitu ya. Tentu saja akan sangat tergantung dari daya tahan tubuh ya sampai dia bisa menjadi kronis seperti itu. Tadi betul yang disebutkan oleh Dr. Prof. Mei bahwa jangan sampai terkena kasus campak ya divaksin. Sudah jelas seperti itu ya. Kemudian untuk yang amnesia ya itu ada pertanyaan tentang amnesia kalau nggak salah ya. Gimana untuk ibunya? Oh ya bahwa komplikasinya tadi sudah disebutkan karena ada penurunan daya tahan tubuh itu bisa misalnya
tadinya terkena flek, sudah diobati, tapi karena terkena campak, itu yang ada penurunan daya tahan tubuh bisa reaktivasi lagi ya, seperti itu. Orang tuanya harus diberitahu bahwa setelah terkena campak, maka cara peningkatan daya tahan tubuhnya salah satunya tentu saja asupan makanan yang harus bergizi seperti itu ya. Terus jangan dekat-dekat dulu sama anak-anak yang juga sakit, nanti dia tertular infeksi yang lain gitu ya. Kemudian untuk penanganan dengan gizi buruk ya, apakah campak dan rubella pada gizi buruk itu klinisnya berbeda? Sebetulnya mungkin karena sejak awal gizi buruk itu juga daya tahan tubuhnya sudah rendah, tentu saja untuk perjalanan alamiahnya sama, hanya mungkin saja beban beratnya itu akan lebih berat pada yang gizi buruk ya. Apalagi nanti kalau campak kan juga akan menyerang semua sistem epitel ya. Epitel mata jadi kemerahan, epitel di saluran napas jadi batuk, pilek. Lama-lama kalau dia ada infeksi sekunder karena gizi buruknya juga bisa jadi pneumonia, kemudian terkena epitel di usus jadi diare, dehidrasi berat dan sebagainya. Tampilannya bisa berat. Untuk penanganannya sama sih. Kalau yang dengan gizi buruk harus opname, ya jangan di rumah. Seperti itu sehingga kita bisa menangani, kita bisa mengobservasi dengan lebih ketat anak-anak tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Prof. Meneni dan Dr. Ratni. Jadi memang perlu rawat inap ya dok ya, terakhir kalau untuk anak dengan gizi buruk yang terkena campak. Kemudian ini ada pertanyaan yang keempat dari Ibu Yayu Anar. Assalamualaikum dok dan Prof. Izin bertanya, bagaimana saya bisa pastikan anak saya terkena efek rubella waktu saya hamil? Anak saya didiagnosis tuli kongenital dan sekarang pakai ABD. Dan waktu saya hamil di trimester 2 muncul bintik-bintik merah di tangan. Saya ke dokter waktu itu hanya menyarankan lanjutkan minum vitamin. Apakah benar waktu itu saya campak atau rubella? Apakah karena itu juga yang mempengaruhi perkembangan anak saya lamban setelah lahir dan akhirnya didiagnosis hal tersebut? Terima kasih. Mungkin dari Dokter Agung bisa memberikan pengarahan dok, pendapat dari pertanyaan Ibu Yayu. Ya, terima kasih. Nanti saya jawab. Mungkin kalau dari narasumber lain mau menambahi nanti silahkan. Ya, untuk mengetahui ibu waktu hamil mengalami rubella itu memang seharusnya itu langsung dicek neurologinya. Nah, kalau sudah sekarang berarti susah untuk melakukan pengecekan neurologi. Jadi kita hanya bisa melakukan pengecekan pada anaknya. Ya, pada anaknya ini pun juga ada batas waktunya. Artinya kalau anaknya kurang dari 1 tahun itu masih bisa dicek hasil serologi dari rubella. Nah, kemudian baru bisa kita simpulkan apakah ini kongenital. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun agak susah pemeriksaannya. Mungkin tidak dari darahnya, tetapi bisa dilakukan pemeriksaan seperti cairan mata misalnya. Cairan mata ini dia cukup lama untuk berada di sana rubellanya sehingga kemudian bisa kita periksa. Tentu saja pemeriksaannya bukan serologi, itu mungkin pemeriksaan PCR-nya untuk yang di mata. Nah, kalau pada bayinya itu kurang dari 1 tahun, itu masih bisa dideteksi serologinya. Nah, yang kurang dari 6 tahun biasanya kita cek IgM saja, itu sudah cukup. Artinya tidak harus IgG. Nah, yang di atas 6 tahun itu kita cek dua-duanya. IgM dan IgG. Nah, imunoglobulin M dan G. Yang G ini kalau 2 kali pemeriksaan positif sudah bisa dianggap sebagai rubella positif. Nah, tentu saja harus ada klinis. Kalau tidak ada klinis, kita tidak akan melakukan pengecekan. Sehingga klinis-klinis tadi
Istilahnya kriteria diagnosis itu ada klinis, ada suspek, ada confirm. Nah, yang suspek itu adalah salah satunya ada gejala pada salah satu organ yang besar-besar tadi ya 4 organ tadi. Jadi misalnya ketemu gangguan pendengaran pada telinga, itu saja sudah harus ditindaklanjuti. Suspek CRS. Nah, tapi kalau ada 2 gejala itu sudah klinis. Jadi klinis congenital rubella syndrome. Jadi kalau misalnya ada gangguan mata katarak dan ada gangguan fungsi pendengaran, ada 2 seperti ini sudah masuk klinis. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau kemudian tegak confirm ada CRS, maka dia congenital rubella syndrome. Congenital itu kan berarti sudah ada sejak lahir. Kalau sudah ada sejak lahir, maka dia didapatnya pada saat hamil. Pada saat ibunya hamil, baru kemudian terkena rubella masuk ke janinnya. Jadi kalau tadi rubella akuisital itu rubella yang didapat setelah lahir. Nah, yang seperti itu ringan, selalu ringan. Yang berat itu pasti adalah yang congenital rubella. Kalau yang akuisital yang setelah lahir dapat itu ringan. Misalnya, lu jangan-jangan ini anak saya terkenanya pada saat umur 1 bulan atau 2 bulan. Ya, pasti ringan gejalanya dan akan sembuh sendiri. Nah, yang dengan gangguan pendengaran, gangguan mata itu pasti congenital rubella yang sudah didapat saat di dalam kehamilan. Jadi itu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Dokter Agung. Jadi tadi memang tergantung usia anak ya Dok ya. Saat ini apakah kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun masih kita bisa selain dari klinis bisa kita periksa dari darah ya Dok untuk serologi, IgG ataupun IgM rubella. Baik, karena waktu yang walaupun sangat menarik diskusi kita pada hari ini juga banyak pertanyaan. Terima kasih sekali dari para hadirin yang hadir secara offline di Fakultas Kedokteran UGM dan juga online melalui Zoom. Terima kasih sekali untuk partisipasinya dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber, Prof. Maineni, Dr. Ratni, Dr. Agung. Izinkan saya sebagai moderator untuk wrap up. Jadi tadi kita sudah mendengarkan mengenai pentingnya program pengabdian masyarakat dari FKKMK UGM ini untuk eliminasi campak dan rubella untuk mencegah terjadinya congenital rubella syndrome. Jadi Dr. Agung tadi sudah memberikan overview mengenai program pengabdian masyarakat dan beban penyakit yang masih tinggi, angka campak, angka rubella masih sangat tinggi, apalagi terakhir dengan COVID malah semakin tinggi ya, mungkin karena memang saat COVID kita tidak bisa keluar rumah sehingga imunisasi pun angkanya mulai menurun dan penyakitnya meningkat. Dokter Ratni tadi sudah menjelaskan kepada kita semua mengenai perbedaan penyakit campak dan rubella dan terutama akibatnya pada ibu hamil dan janinnya sehingga kita perlu mewaspadai dan juga hati-hati tidak semua demam dengan bintik-bintik merah itu campak ataupun rubella dan penularannya ternyata jauh sebelum timbulnya ruam, betul sekali. Nah, jadi karena kita juga sulit sekali untuk mencegah supaya tidak tertular, baik sekali kalau kita mensukseskan program imunisasi. Jadi imunisasi itu adalah wajib dan tadi Prof. Maineni sudah menyatakan vaksin itu tidak hanya melindungi diri sendiri, tidak hanya melindungi orang yang disuntik, tetapi juga melindungi orang lain di sekitar yang disuntik. Jadi sangat penting kita memperhatikan ketepatan jadwal ya. Kemudian tadi juga beliau sudah menjelaskan mengenai kontraindikasi, kejadian imunisasi kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga cara untuk mengatasinya. Baik, terima kasih sekali. Kita akhiri acara hari ini. Saya kembalikan ke MC. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang baik dari ucapan ataupun perbuatan. Saya tutup dari sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, izin live ye. izin keluar juga. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ratni. Matur nuwun Pak Agung, sukses.
matur nuwun. Baik, selamat siang kepada tamu yang hadir secara offline maupun online melalui Zoom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kristi Iskandar, spesialis anak konsultan, kepada Dr. Agung Triyono, spesialis anak konsultan, kepada Prof. Maineni dan Dr. Ratni atas pemaparannya yang sangat menarik pada hari ini. Baik, selanjutnya kami saat ini kita sampai ke penghujung acara. Kami dari tim pengabdian masyarakat mengucapkan permohonan maaf apabila masih ada kekurangan dalam acara pada hari ini. Kemudian kami berharap bahwa acara ini dapat bermanfaat baik bagi kami sebagai panitia dan juga kepada peserta baik yang hadir secara offline di sini dan peserta yang hadir secara online melalui Zoom. Dengan ini kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami baca ya, kita ada grupnya.